Halo, selamat datang di channel DKID dan di akhir tahun ini pasti bakal banyak banget promo smartphone, apalagi di event Harbolnas 1212. So, biar kalian gak melewatkan setiap promonya, maka di segmen ini Siva bakal kasih rekomendasi smartphone di rentang harga 1-2 jutaan. Ya, siapa tahu aja smartphone ini kasih cashback dikit-dikit. Tapi sebelum ke videonya, biar kalian gak salah paham, jadi Siva menyortirnya smartphone-nya di rentang harga 1 sampai mentok di 2,5 juta. Buat kalian yang pengen HP baru untuk pamer di tahun 2021, jangan skip video ini bersama saya Siva and let's get started. Pada urutan pertama sudah disambut oleh Samsung M11. Smartphone yang dirilis Mei 2020 itu mengunggulkan baterai jumbonya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 15 watt. Kalau Siva bilang sih, smartphone ini cocok untuk menjadi pengganti smartphone lama kamu. Sebab di masa pandemi begini, kita pasti bakal lebih butuh baterai yang besar kan? Iya nggak sih? Dan berbicara soal layarnya, Galaxy M11 didukung layar berbentang 6,4 inch dengan desain kamera selfie-nya berbentuk punchhole. Jadi tampilannya pun terlihat lebih luas guys. Galaxy M11 dipersenjatai sistem on-chip Snapdragon 450 yang dipadu RAM 3GB per 32GB. Kalau kalian pengen lebih besar, ada pula loh pilihan lain yaitu 4/64GB. Untuk memori internalnya bisa diperluas hingga 512GB dengan microSD. Untuk sistem operasinya, Galaxy M11 menjalankan Android 10 yang dilapisi antarmuka One UI 2.0. Smartphone ini memiliki dua warna, yaitu hitam dan biru metalik. Samsung M11 dilengkapi 3 kamera belakang dengan resolusi 13MP wide, 5MP ultra wide, dan 2MP depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Kamera depan dan belakangnya pun mampu merekam video hingga 1080 pixel 30fps. Pada awal perilisannya Mei 2020 lalu dibanderol harga 2 jutaan. Kini dibanderol harga 1,8 juta guys. Untuk spesifikasi lebih jelasnya ada di notes berikut ini ya. Selanjutnya, ada Vivo Y20 yang merupakan smartphone yang dirilis di Indonesia pada September 2020 lalu. Dengan diotaki Qualcomm Snapdragon 460 octa-core, maka smartphone ini mampu menjalankan aplikasi untuk aktivitas sehari-hari secara cepat dan lancar. Namun, smartphone ini hanya memiliki satu pilihan RAM yaitu 3GB dan penyimpanan internalnya 64GB. Namun jika dirasa masih kurang, bisa ditingkatkan sampai 256GB menggunakan SD card guys. 3 kamera utamanya berteknologi AI yang ditanamkan oleh perusahaan. Masing-masing beresolusi 13MP wide, 2MP sensor makro, serta 2MP depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Untuk kamera depan maupun belakang mampu merekam video hingga 1080 pixel 30fps. Pada awal perilisannya Agustus 2020 lalu, smartphone ini dibanderol harga 2,5 jutaan. Kini turun harga menjadi 1,9 juta. Smartphone ini masih bisa dibilang smartphone baru lahir gitulah intinya, tapi udah turun harga lumayan ya guys. Uniknya, smartphone 1 jutaan ini memiliki kapasitas baterai terbilang jumbo di 5000 mAh. Dan fitur yang dimiliki nggak kalah keren dengan smartphone flagship lainnya guys. Vivo Y20 memiliki fitur reverse charging atau dapat menjadi power bank bagi smartphone lain. Wah, keren kan ya? Untuk fitur lain seperti fingerprint diletakkan di samping bersamaan dengan tombol power, jadi nggak ribet-ribet gitu ya. Untuk spesifikasi lebih lanjut bisa cek note berikut ini, oke? Rilis di Indonesia pada November 2020 lalu, Realme Narzo 20 mampu mencuri perhatian sebagian besar masyarakat di Indonesia. Sebab, ponsel yang memiliki slogan Boost the Power ini diklaim membawa spesifikasi terbaik di kelas menengahnya. Untuk desain belakangnya berbentuk V, Realme Narzo 20 terinspirasi oleh isyarat victory atau kemenangan. Dan smartphone ini menggunakan teknik tekstur khusus untuk mendapatkan sentuhan dan nuansa premium di bagian belakang smartphone. Realme Narzo 20 menawarkan dua varian warna yaitu Blue Blade dan Silver Sword. Sementara untuk bagian depan yakni layarnya menggunakan IPS LCD dengan ukuran layarnya 6,5 inch yang diproteksi oleh Corning Gorilla Glass.
Smartphone ini hanya memiliki satu pilihan RAM dan memori yakni 4/64 GB. Tapi jika dirasa kurang bisa ditingkatkan dengan SD card ya guys. Dengan membawa embel-embel smartphone gaming, maka chipset yang digunakan dikhususkan untuk ngegame yakni MediaTek Helio G85 prosesor gaming. Prosesor tersebut meraih skor 200.000 lebih di AnTuTu benchmark, sehingga soal performanya nggak perlu dikhawatirkan lagi ya guys. Bukan cuma itu aja, kamera utamanya tanpa gimmick 48MP ditemani 8MP ultra wide dan 2MP makro. Kemudian untuk kamera belakangnya mampu merekam hingga 1080 pixel, 30 atau 60fps membuat smartphone ini makin menjanjikan. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP guys. Smartphone yang dirilis November lalu ini dibanderol harga 2,2 jutaan dan di event Harbolnas 12/12 bakal ada potongan harga nggak ya? Selain fitur fingerprint, smartphone ini juga memiliki fitur reverse charging atau bisa menjadi powerbank untuk smartphone lain. Buat yang udah meminang smartphone ini, gimana nih sensasinya selama memakai beberapa kali pemakaian? Jawab di kolom komentar ya. Oh ya, untuk spesifikasi lebih lengkapnya bisa kalian cek di notes berikut ini, oke? Ayo, siapa nih yang dari dulu pengen smartphone ini tapi belum keturutan sampai sekarang? Ngaku deh di kolom komentar. Aduh, kalau Shiva sih nggak usah ditanya ya, pasti udah angkat tangan paling tinggi. Berada di kelas mid-range, Redmi Note 9 disebut sebagai quad camera hotshot. Smartphone ini memiliki bodi utama bermaterial polikarbonat dengan ukuran 6,53 inch berlapis Corning Gorilla Glass 5. Xiaomi sendiri menyebutkan kalau desain smartphone-nya tersebut sebagai stylish symmetrical design. Waduh, untung aja ya Siva tuh nggak kepleset ngomongnya. Untuk opsi warnanya, Redmi Note 9 memiliki 3 pilihan warna yaitu Polar White, Midnight Grey, serta Forest Green. Untuk dapur pacunya dari Redmi Note 9 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85. Untuk pilihan RAM dan memori smartphone ini adalah 4/64GB dan 6/128GB. Smartphone ini berjalan di MIUI 11 berbasis Android 10. Kamera belakangnya beresolusi 48MP wide, 8MP ultra wide, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya 13MP. Untuk kapasitas baterai, Redmi Note 9 memiliki baterai berkapasitas 5020 mAh dengan dukungan kecepatan chargingnya hingga 18 Watt. Perlu diperhatikan bahwa walaupun Xiaomi menyediakan charger adapter 22,5 Watt, namun Redmi Note 9 hanya mampu mendeteksi kecepatan chargingnya maksimal 18 Watt aja guys. Fitur lain dari smartphone ini yakni reverse charging yang berguna untuk mengisi daya perangkat lain. Pada awal perilisannya pada April 2020 lalu, smartphone ini dibanderol harga 2,4 juta, kini menjadi 2,2 juta. Dan untuk spesifikasi lebih lanjutnya bisa kalian cek di scene berikut ini ya. Selanjutnya, dirilis Agustus 2020 lalu dan dibanderol harga 2,5 jutaan, Oppo A53 sudah membawa spesifikasi mumpuni seperti teknologi refresh rate 90Hz, chipset Snapdragon 460 dengan OS-nya Android 10. Untuk menopang kinerja otaknya, smartphone ini didukung RAM 4 dan 6GB, sementara untuk memori internalnya 6/128GB. Smartphone ini memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi 13MP wide, 2MP makro, 2MP depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya 16MP berdesain kamera punch hole yang gak akan ketinggalan zaman. HP anak muda masa kini lah pokoknya. Dan kamera depan maupun belakang mampu merekam video hingga 1080 pixel 30fps. Kapasitas baterainya terbilang jumbo di 5000 mAh dengan pengisian dayanya 18 Watt. Terdapat 2 pilihan warna nih guys, ada warna electric black sama fancy blue. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya ada di scene berikut ini ya. Kalau kamu punya lebihan budget untuk membeli smartphone, Siva saranin beli Vivo Y30i. Sebab smartphone ini memiliki desain masa kini. Smartphone yang dirilis Juli 2020 itu dibanderol harga 2,4 jutaan untuk varian 4/64GB. Smartphone yang diotaki MediaTek Helio P35 ini mempunyai bentang layar 6,47 inch guys.
Hadir dengan baterai berkapasitas lumayan besar di 5000 mAh, perangkat ini diklaim Vivo mampu bertahan hingga 11,35 jam untuk memainkan game dan 12,97 jam untuk memutar video, 46,3 jam untuk menjalankan musik, atau 29,7 hari dalam kondisi standby. Waduh, keren banget ya Vivo ini. Karena selalu mengikuti tren masa kini, terdapat 3 kamera belakang yang mempunyai kombinasi kamera utama 13 megapiksel, 2 megapiksel, dan super makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Untuk bodi belakangnya hadir dengan 2 pilihan warna guys, ada Diesel Blue dan Moonstone White. Fitur keren dari smartphone ini ialah mampu menjadi reverse charging atau pengisian perangkat lain dengan kabel OTG. Dari beberapa smartphone di atas, kalian pilih smartphone yang mana nih? Jawab di kolom komentar ya. Segitu aja video kali ini, semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf ya kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata, saya Syifa pamit and see you on the next video. Bye-bye.